Kemudian hari Senin apakah akan dilakukan upaya paksa? Nanti lihat saja di hari Senin ya, kita tunggu apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya, tinggal kita tunggu. Kemudian terima kasih rekan-rekan atas pertanyaannya, walaupun 3 orang ini, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 pertanyaan. Ternyata masih, biarpun sudah malam, ini rekan-rekan masih semangat untuk bertanya. Ini berita bagus, karena biasanya sudah malam ini kita agak menurun kesadaran. Yang pertama dari Mbak Tasya, ini konfirmasi ya terkait dengan tim hukum dari PDI Perjuangan. Ini bahwa ada informasi terkait dengan membujuk ya, jadi KPK membujuk dan memaksa saksi untuk menguatkan untuk mengaitkan kepada AK. Jadi begini Mbak, tentu kami di dalam atau penyidik di dalam melakukan penyidikan itu akan melakukan penyidikan secara profesional. Artinya kami juga tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang KUHP maupun undang-undang yang lain. Kemudian tentu juga kita mempedomani hak asasi manusia dan peraturan-peraturan lainnya. Apa yang dilakukan oleh penyidik itu tidak dalam rangka menarget siapapun, tapi kita akan membuktikan dugaan. Ini dugaan makanya, atau sangkaan, karena namanya tersangka. Kita harus membuktikan sangkaan terhadap orang yang jadi tersangka sesuai dengan pasal yang dipersangkakan. Ya, jadi pasal yang dipersangkakan nanti kan ada unsur pasalnya. Nah, unsur pasalnya itulah yang kemudian kita carikan informasi, data, dan yang lainnya dari para saksi. Kita tugasnya bertanya saksi. Saksi juga tidak boleh dipengaruhi gitu ya. Makanya di dalam berita acara ada satu pertanyaan. Nanti di akhir berita acara, setiap berita acara. Apakah dalam memberikan keterangan saudara dipaksa atau merasa terpaksa gitu ya. Ada pertanyaan itu di dalam berita acara gitu. Jadi saksi itu harus bebas dari tekanan memberikan keterangan. Kenapa? Karena kalau saksi yang dipaksa di penyidikan, nanti pada saat di persidangan dia kemungkinan besar bisa mencabut keterangannya dan lain-lain gitu. Itu menjadi tidak valid keterangannya. Jadi kami penyidik tentu akan sangat profesional di dalam melaksanakan penyidikan ini, tidak hanya dalam perkara ini ya, di setiap perkara seperti itu. Karena memang nanti juga itu akan diuji di sidang pengadilan. Tapi kalau pendapat dan lain-lain, ya kami juga tidak dalam kapasitas untuk mengomentarinya gitu. Ya nanti lihat saja di di persidangan seperti itu. Kemudian untuk hari Senin, apakah sudah ada konfirmasi? Sejauh ini kalau ke kami belum ada mungkin, tapi ke penyidiknya biasanya diinfokan gitu. Tapi sejauh ini belum ada informasi. Kemudian terkait dengan pemeriksaan ex penyidik. Perkara yang disangkakan kepada Pak HK itu terkait dengan perintangan. Nah, yang mengalami perintangan tersebut adalah penyidiknya gitu ya. Dari perkara-perkara perintangan, mungkin rekan-rekan pernah juga meliput perintangan di perkaranya Pak Lukas NMB. Nah, kemudian di perintangan yang lain. Nah, penyidiknya dijadikan saksi, dihadirkan sebagai saksi. Kenapa? Karena yang mengalami perintangan itu, yang mengalami perintangan ya penyidiknya gitu. Penyidikan kemudian menjadi terhambat, terintangi, yaitu penyidiknya seperti itu. Jadi kapasitas penyidiknya di situ adalah
Kita ingin mencari informasi seperti apa sih perintangannya tersebut, itu merasa dirintangin seperti apa, seperti itu informasi yang ingin kami dapatkan, ingin kami peroleh. Jadi terkait dengan diperiksanya ex penyidik ya seperti itu alasannya. Kemudian dari Mas Chandra, Pak HK mengajukan peradilan. Itu adalah hak ya, haknya dari yang bersangkutan. Jadi kami tentunya nanti akan ada pemberitahuan kepada ini nanti Biro Hukum, ya tentu kami juga akan mempersiapkan untuk menghadapi peradilan tersebut gitu. Tidak apa-apa. Itu bukan kali ini saja, hal yang biasa tersangka melakukan atau menggugat peradilan kepada KPK. Kemudian hari Senin apakah akan dilakukan upaya paksa? Nanti lihat saja di hari Senin ya, kita tunggu apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya, tinggal kita tunggu. Kemudian Ibu Ketua Umum mengkritik penetapan tersangka. Bagi kami saat ini tidak, tentunya kritik kemudian juga apapun itu tidak dalam kapasitas kami untuk menanggapinya. Kami lebih fokus kepada bagaimana untuk memenuhi atau melengkapi setiap unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Jadi konstruksi perkara yang sedang kita bangun saat ini, kami lebih fokus ke situ. Jadi pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, upaya paksa lain, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain dimaksudkan untuk kita benar-benar mencari informasi dan juga bukti-bukti terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Kemudian ada 2 kader dari PDIP, Pak SB ya, dan Ibu Maria Lestari. Ini tidak hadir, kemudian perintah ketidakhadiran saksi itu biasanya dikonfirmasi melalui surat, itu ya. Kalau ada kepentingan yang memang benar-benar kepentingan yang bisa dipertanggungjawabkan pada hari yang sama, itu pada umumnya akan mengirim surat, ataupun ada hal-hal yang tidak bisa dihindari atau membuat tidak bisa hadir, misalkan sakit atau ada kepentingan keluarga yang sudah terjadwal sebelumnya, keluarganya ada yang menikah dan lain-lain seperti itu. Nah itu dikonfirmasi dengan pengiriman surat kepada kami biasanya. Nah nanti kami akan melakukan pemanggilan ulang, penjadwalan ulang gitu. Kami konfirmasi kepada yang bersangkutan kapan yang bersangkutan bisa hadir, dan kita biasanya akan memanggil di tanggal sesuai dengan kesepakatan yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Kemudian apakah sudah dipanggil kembali gitu ya? Ini nanti kami coba cek untuk pemanggilannya.